Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis. Saya akan membawakan materi yang berjudul validitas dan reliabilitas. Langsung saja, pengertian validitas. Validitas berasal dari kata valid yang artinya sah atau tepat. Validitas atau kesahihan berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jadi, suatu instrumen yang valid berarti instrumen tersebut merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu objek. Valid atau sahih bila alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak kita ukur. Contohnya, meteran yang digunakan untuk mengukur panjang, timbangan digunakan untuk mengukur berat, dan literan digunakan untuk mengukur volume. Kemudian, macam-macam bentuk validitas. Yang pertama yaitu bentuk pengujian validitas konstruksi. Adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item-item instrumen mampu mengukur apa yang benar-benar dimaksudkan atau yang hendak diukur sesuai dengan konstruk atau konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Kedua, validitas isi adalah suatu instrumen yang mempermasalahkan seberapa jauh suatu instrumen pengukuran tingkat penguasaan terhadap isi suatu materi tertentu yang seharusnya dikuasai sesuai dengan tujuan pengajaran. Ketiga, validitas empirik atau validitas kriteria, yaitu suatu instrumen ditentukan berdasarkan data hasil ukur instrumen, baik melalui uji coba maupun pengukuran yang sesungguhnya. Validitas empiris diartikan sebagai validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun eksternal. Kemudian lanjut kepada validitas instrumen. Validitas instrumen ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, validitas internal adalah sejauh mana peneliti dapat membuat klaim bahwa tidak ada variabel lain kecuali yang dia pelajari menyebabkan hasilnya. Sebagai contoh, jika kita mempelajari variabel belajar mandiri dan hasil dari hasil ujian, kita harus dapat mengatakan bahwa tidak ada variabel lain yang menyebabkan hasil ujian yang baik. Kemudian validitas eksternal adalah sejauh mana hasil studi dapat digeneralisasikan ke dunia pada umumnya. Tujuan dari sebuah penelitian adalah membuat kesimpulan tentang cara kerja berbagai hal dalam pekerjaan nyata berdasarkan hasil penelitian. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan hasil penelitian yang dilakukan dengan beberapa siswa dan menerapkannya ke pengaturan dunia nyata seperti sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu reliabilitas. Berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Kemudian reliabilitas instrumen. Ada dua, yaitu internal dan eksternal. Pada reliabilitas internal, uji coba dilakukan hanya satu kali dan menggunakan satu instrumen. Kemudian hasil uji coba dianalisis dengan menggunakan rumus reliabilitas instrumen. Di sini ada dua rumus untuk reliabilitas internal, yaitu reliabilitas untuk instrumen yang berbentuk dikotomi dan yang kedua reliabilitas untuk instrumen yang berbentuk kontinum. Nah, rumus tersebut dapat dilihat pada modul pembelajaran statistika pendidikan. Kemudian yang kedua reliabilitas eksternal, yaitu menguji reliabilitas eksternal suatu tes dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya ada pertama metode paralel, yang kedua metode tes ulang, dan ketiga metode belah dua. Nah, rumus-rumus metode tersebut dapat dilihat juga di modul pembelajaran yang ada di deskripsi. Nah, untuk mempermudahnya, suatu data itu harus reliable dan valid. Nah, pada gambar kiri atas ada
target. Nah, yang di kiri atas itu tidak reliable dan tidak valid. Kenapa? Karena tidak tepat sasaran dan juga tidak konsisten, yaitu menyebar. Yang di kanan atas, yang kedua, tidak reliable tapi valid karena tepat sasaran akan tetapi tidak konsisten. Jawabannya tidak konsisten, yaitu menyebar. Nah, yang ketiga di kiri bawah itu jawabannya reliable akan tetapi jawabannya tidak valid. Kenapa? Karena tidak tepat sasaran akan tetapi jawabannya konsisten. Nah, yang terakhir, yang keempat itu jawabannya reliable dan valid karena jawabannya konsisten dan tepat sasaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Modul pembelajaran dapat dilihat di kolom deskripsi. Saya Mukhlis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.